Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa ya tekan lonceng. Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 37. Di tempat Kostrina tinggal, Rina bertanya, apa yang kan kamu lakukan, Almer? Kata Rina, sudah hampir sebulan ini diriku tidak mendapati satu solusi darimu, Almer, sementara kandunganku semakin membesar. Almer berkata, tenanglah Rin, dalam waktu sangat dekat ini kamu kan menemukan jawabannya. Tiba-tiba Almer mendapat telepon dari Aisyah. Aisyah melaporkan bahwa perusahaan ini banyak yang harus diperbaiki manajemennya. Lalu Almer berkata, besok Aisyah akan bekerja sama dengan Fitria untuk berkolaborasi, menentukan arah situasi manajemen yang baik. Aisyah minta bertemu di hotel dengan beberapa staf di kantor pusat nanti malam. Almer pun mengiyakan pertemuan itu. Sementara itu di rumah sakit, Hafiza mengabari Jihan, Yanti dan Fitria bahwa Nirmala dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Lewat WA, Hafiza meminta ketiga orang ini untuk bisa hadir, menemani Nirmala sebagai dukungan padanya, dan mereka pun menjawabnya dengan rasa prihatin atas sakitnya Nirmala. Hafiza yang hari itu sedang menunggu datangnya Jihan, Yanti dan Fitria. Tiba-tiba Nirmala menyapanya. Hai Fiza, sudah dari kemarin kamu nemanin aku di sini. Apakah orang tuamu tidak mencarimu? Hafiza pun berkata, iya Mala, aku sudah ngabarin ayah dan ibu, dan mereka sudah mengizinkan aku. Fiza, apakah kamu mencintai Almer? Pertanyaan Nirmala membuat Hafiza tak bisa berkata-kata. Dia takut akan membuat Nirmala tersinggung, bahkan cemburu dan bisa jadinya sakit. Hafiza tak ingin melukai perasaan Nirmala, apalagi kondisinya dalam keadaan sakit. Melihat Hafiza terdiam, Nirmala memegang tangannya seraya berkata, 5 hari ke depan aku tak lagi bisa melihat Almer, aku tak lagi bisa makan dengannya, bahkan aku tak bisa lagi merasakan kehangatan seperti kemarin saat aku memeluknya. Air mata pun ikut menetes dari pipi mulus cantik alami seorang Nirmala. Nirmala berkata lagi, sungguh aku sangat mencintai Almer. Jika seandainya masih ada kehidupan kedua, aku lebih memilih mati di kehidupan ini, lalu hidup lagi di kehidupan yang baru sebagai istri dari lelaki yang kucintai. Almer tak hanya romantis dan lembut, akan tetapi dia juga seorang yang bisa kujadikan imam untuk menuntunku hidup di dunia yang penuh misteri. Namun semua ini terasa sia-sia, karena aku kan menjadi milik orang lain. Aku ingin merubah takdirku, tapi aku tak mampu melawan kehendak Tuhan. Dengan sangat terpaksa, aku harus menjadi istri orang. Nah sekarang, jawablah wahai Fiza, apakah kamu mencintai Almer? Jika jawabanmu tidak mencintainya, maka aku mohon di sisa hari-hariku bersamanya, cintailah Almer untukku, cintailah dia Fiza untukku, wakilkanlah cintaku padanya melalui dirimu, jaga Almer dan jangan pernah sakiti hatinya, buatlah dia bahagia. Hafiza yang mendengar ini tak mampu membendung air mata yang keluar di pipinya. Hafiza tak rela melihat cinta yang tulus terpisah hanya karena kehendak Tuhan. Hafiza menangis histeris dan berkata, sungguh tega kamu, malah sedikit pun kamu tak maju mempertahankan Almer untuk menjadi suamimu. Mana cinta tulusmu Nirmala? Mana perjuanganmu Nirmala? Apakah semua itu hilang hanya karena uang? Tega sekali kamu Nirmala, meninggalkan Almer yang begitu mencintaimu. Apa salahnya Almer Nirmala? Kata Fiza sambil menangis. Dua wanita ini pun berpelukan. Di tengah tangisan itu, Jihan datang menghampiri. Nirmala melihat Jihan.
Dia teringat saat tunangan. Jihan memeluknya dan memberikan semangat untuk terus berjuang mempertahankan Almer. Teriak Nirmala menyebut nama Jihan. Aku kan menikah Jihan. Tubuhku ini akan dimiliki lelaki lain. Jihan, aku tak berdaya. Aku kan pergi meninggalkan Almer selamanya. Aku akan dinikahi wahai Jihan. Sungguh tak ku inginkan pernikahan ini. Terus Nirmala menangis. Air matanya tumpah ruah. Ketiga wanita ini pun berpelukan sambil menangis. Berkata Jihan padanya, "Kuat Nirmala, kuatkan hati dan jiwamu untuk Almer. Demi Allah kita tidak kuat. Karena Allah kita harus kuat." Seorang dokter yang mau memeriksa kondisi Nirmala, yang sudah berdiri saat Nirmala ikut juga masuk dalam kesedihan suasana itu. Datang Yanti bersama dengan Fitria. Mereka dari tempat kerja. Fitria pun memberi salam. Ini pertama kali Yanti Nirmala bertemu. "Assalamualaikum Mala." Dalam hati Fitria berkata, "Cantik sekali Mala ini dilihat sedekat ini." Fitria pernah melihat dari kejauhan. Waktu itu Nirmala pernah mengantarkan makanan di tempat kerja untuk Almer. Melihat Fitria memberi salam dengan senyumnya yang manis, Nirmala membalas salamnya. "Waalaikumsalam. Kalian berdua siapa? Pasti kalian ini teman Almer ya?" tanya Nirmala. "Kalian cantik-cantik. Aku tahu. Wanita mana yang tak mau berteman dengan cowok seganteng itu?" Fitria pun menjawab, "Kenalkan, nama aku Fitria." Yanti pun demikian. Yanti memperkenalkan dirinya pada Nirmala. "Kenalkan juga aku Yanti. Aku dan Fitria satu tempat kerja sama Almer." Lalu Nirmala bertanya, "Terus mana Rina? Kenapa nggak datang dengan kalian?" Fitria dan Yanti terkejut mendengar nama Rina. Mereka berdua penuh tanya dalam hati. Kok Nirmala bisa kenal Rina? Akhirnya Yanti memberanikan dirinya untuk bertanya, "Emang Mala kenal Rinanya di mana?" Nirmala pun perlahan ingin menjawab pertanyaan mereka. Namun dokter yang ada di situ ikut bicara. "Mbak Mala harus berjuang demi sebuah cinta. Dan saat ini aku ingin memeriksa kondisi Mbak Mala." Jawaban untuk Yanti pun terhenti. Sang dokter mulai memeriksa Nirmala. Tak lama memeriksa. Dari hasil yang didapati akhirnya, dokter memutuskan bahwa Nirmala sudah bisa istirahat di rumah. Besok pagi udah bisa pulang. Dokter kemudian mengajak ibunya Nirmala untuk berbicara 4 mata di ruangannya. Ibunya Nirmala beranjak dari kamar itu, mengikuti dokter dari belakang ke ruangannya. Di sana dokter menyampaikan secara detail penyakit Nirmala, yaitu serangan panik atau kecemasan. Detak jantung penderitanya menjadi sangat cepat, sesak napas dan dilanda rasa ketakutan atau kecemasan yang hebat. Jika terus-menerus terjadi bisa membuat Nirmala lebih parah. Akan berdampak pada jantung dan paru-paru yang akan menyempit. Semenjak Nirmala dijodohkan, Nirmala mengalami rasa ketakutan dan cemas yang berlebihan. Rasa sakit dalam hati, yang sering disimpan diam-diam. Ibunya mendengar ini, hatinya terpukul. Dia begitu menyesali perbuatannya pada Nirmala. Hari sudah mulai gelap. Hafiza pamitan pulang pada Nirmala, yang sudah 2 hari menjaga Nirmala. Gantian dia dengan teman-teman yang lain untuk menjaga Nirmala. Terakhir di malam itu, Jihan yang berada di samping Nirmala ikut bertanya mana Almer. Fitria yang ada di situ langsung menelpon Almer. Almer yang baru pulang dari rumah kosnya Rina sedang bersiap-siap hendak ikut pertemuan di hotel yang sebelumnya pernah dia datangi untuk meeting bersama para staf dari kantor pusat. Mendengar teleponnya berdering, dia mengambil teleponnya di atas meja. Terlihat nama Fitria di sana. Almer pun mengangkatnya. "Assalamualaikum Mas Almer. Ada di mana sekarang? Kapan ke rumah sakit?" "Kami semua ada di sini. Yanti, Jihan dan saya. Sementara Hafiza barusan pamit pulang." Almer pun menjawab, "Waalaikumsalam Mbak Fitri. Aku lagi siap-siap bertemu para staf dari kantor pusat.
Kami ada meeting kecil. Kalau udah selesai aku ke situ. Kamu sudah makan? Tanya Fitria. Hati-hati kamu di jalan. Dan jangan lupa makan kalau belum. Almer menjawab. Aku sudah bersama Rina di kosnya. Aku mampir dari tempat kerja untuk melihat keadaannya. Iya Mbak Fitri. Makasih ya udah ingatin aku. Fitria pun menyudahi obrolan itu. Namun percakapan itu diambil hati oleh Nirmala. Dia berkata pada Fitria. Mbak Fitri kok terdengar akrab dengan Mas Almer. Apakah ada hubungan kedekatan dengannya? Fitria jadi gugup ditanya Nirmala tentang hal ini. Fitria memandang ke arah wajah Yanti. Seolah ingin mengatakan, waduh apa yang harus aku jawab inian? Lalu Nirmala berkata, matamu dan Hafiza mencerminkan sebuah rasa cinta pada Almer. Lelaki ini sungguh beruntung. Di sekelilingnya wanita-wanita cantik. Bila nanti kalian dan Almer berjodoh, jangan pernah kalian sakiti dia. Temani dia makan bakso. Temani dia minum teh manis. Sebab aku tak bisa nemanin dia makan bakso lagi. Aku tak bisa nemanin dia minum teh manis. Beberapa hari lagi, aku sudah nemanin pria lain makan denganku, minum teh bersamaku. Sambil menangis Nirmala membayangkan dia dan Almer saat makan bersama dulu. Cintai dia dengan tulus. Cintai dia dengan tulus. Cintai dia dengan tulus. Sambil menangis. Kalimat itu diucapkan terus-menerus. Sambil tangannya menutup mulutnya. Yanti yang duduk di sampingnya langsung merangkulnya. Memeluknya dengan erat. Fitria dan Yanti pun ikut memeluknya. Suasana di kamar itu begitu menyedihkan. Sampai-sampai pertanyaan tentang Rina terlupakan. Udah jam pukul 8 malam. Almer juga belum datang. Akhirnya Fitria dan Yanti mohon pamit. Pulang ke rumah karena dari tempat kerja. Tinggallah Jihan di situ menjaga Nirmala bersama ibunya. Datang Almer. Membawa buah-buahan. Dia kemudian menghampiri Nirmala. Duduk samping kiri. Dipegang tangan Nirmala. Nirmala juga memegang tangannya. Sambil berkata, kamu dari mana Mas Almer? Aku di sini menunggumu setiap saat. Nirmala kemudian berusaha bangun dari tidurnya. Dan Almer membantunya untuk duduk di kasur itu. Disandarkan kepalanya di bahu Almer. Sambil mengusap-usap tangan Almer. Sangat romantis terlihat oleh Jihan. Lalu Almer berkata, aku suapin kamu buah anggur ini. Cobalah, kata Almer. Diambillah anggur itu. Dan disuapin ke mulutnya Nirmala. Lalu Nirmala berkata, aku lihat, Hafiza, Fitria, Yanti, dan Jihan mereka menyukai dirimu. Jika aku boleh bertanya, siapakah yang paling kamu cintai di antara kami? Almer menatap mata Jihan. Lalu Almer berbisik di telingahnya. Kamulah yang paling aku cintai. Karena kamu telah mengajarkan aku segalanya tentang cinta. Tiba-tiba datang si Farhan. Menjenguk Nirmala. Dilihat Nirmala sedang bersandar di bahu Almer. Farhan jadinya marah pada Almer. Almer saat melihat Farhan, seketika keluar emosinya. Teringat akan kehamilan Rina, yang tak mau ditanggung jawab oleh Farhan. Mereka berdua pun berseteru. Suasana makin tegang dalam kamar itu. Pemirsa, apa yang akan terjadi nantinya antara Almer dan Farhan? Bagaimana nanti pernikahan Nirmala? Saksikan hari-hari terakhir dari episode kisah cinta ini. Bersambung. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Pastikan teman-teman semua sudah subscribe channel Artikel Viral, agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih.